Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube yang paling sederhana, yaitu Anco FR Anak Desa Cinta Tanaman. Nah, untuk video kali ini aku mau memberikan 10 kesalahan dalam merawat aglonema. Nah, walaupun kalian beranggapannya kesalahan sepele, tapi itu sangat berpengaruh ke pertumbuhan tanaman aglonema ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian penasaran 10 kesalahan apa yang dianggap sepele bagi pemula, ini harus tahu, ini bagi pemula. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment, dan share ke semua media yang kalian punya, dan aktifkan selalu tombol lonceng kalian agar kalian selalu tahu video-video terbaru dan terupdate dari aku. Oke sahabat cinta tanaman, kita lanjut aja. Kesalahan yang pertama yaitu adalah menyiram setiap hari. Sebenarnya tidak keliru untuk menyiram tanaman hias aglonema setiap hari teman-teman, karena tanaman ini juga kan membutuhkan air dalam hidupnya. Tapi terlalu sering menyiramnya, apalagi setiap hari dengan air yang berlebihan, itu merupakan cara yang salah dalam merawat aglonema. Sebab media tanam yang selalu basah, tanaman aglo berpotensi akan busuk akar dan layu, bahkan bisa mati teman-teman. Nah, makanya kalau kalian mau menyiram ini harus disesuaikan dengan kondisi keadaan media tanam dan cuaca. Jadi kalian tidak perlu menyiram setiap hari, karena itu adalah perlakuan yang sangat salah teman-teman. Yang kedua yaitu adalah pupuk yang belum matang. Nah, dengan memberikan pupuk yang belum matang baik itu saat pembuatan media tanam untuk campuran media tanam ataupun memberikan pupuk susulan. Karena apa? Karena kalau kita memberikan pupuk yang belum matang itu, apalagi sejenis dengan pupuk kandang ya teman-teman, masih yang berbau, itu akan panas teman-teman. Makanya perakarannya itu akan bisa menjadi busuk akar dan layu, bahkan bisa mati tanamannya, karena pupuk yang kita berikan itu adalah belum matang. Karena sifat pupuk yang belum matang itu dari kotoran itu panas ya teman-teman. Jadi kalian harus ingat, kalau kalian mau memberikan pupuk susulan ataupun memberikan campuran media tanam, itu harus pupuknya yang sudah jadi ya teman-teman. Kesalahan yang ketiga yang harus pemula tahu yaitu ada terlalu sering mengganti pot. Nah, terlalu sering mengganti pot ini loh teman-teman, tidak bagus buat pertumbuhan tanaman aglonema. Karena apa? Karena yang pertama bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua bisa merusak akar. Nah, untuk tanaman aglonema ini sebenarnya tidak perlu kalian terlalu sering memindah pot. Walaupun tujuan kalian itu bagus untuk memperindah, untuk mempercantik pandangan, karena kan boleh dikatakan untuk pot-pot ini banyak banget jenisnya, dari segi plastik, dari segi jenisnya itu dari keramik, dari batu maupun yang lainnya. Tapi aku sarankan jangan terlalu sering mengganti pot, karena itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Dan juga aglonema ini sangat rentan akan yang namanya busuk akar dan juga layu, nanti bisa mati. Kesalahan yang keempat yaitu adalah diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Nah, untuk tanaman aglonema ini, apalagi kalian baru menanamnya ya sahabat cinta tanaman, itu jangan sekali-kali kalian menaruh tanaman aglonema ini di bawah sinar matahari langsung. Apalagi dengan keadaan sinar matahari itu dari pagi sampai sore hari itu panasnya full. Karena apa? Karena bisa menyebabkan tanaman aglonema ini akan yang pertama stres, yang kedua bisa loyo, yang ketiga bisa menyebabkan layu, terbakar, dan akhirnya bisa mati ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau menanam tanaman aglonema ini atau sejenisnya Sri Rezeki, kalian harus perhatikan peletakannya, jangan sampai di bawah sinar matahari langsung. Itu adalah kesalahan. Kesalahan yang kelima yaitu adalah tidak menggunakan naungan. Nah, kalau kesalahan yang kelima ini adalah kesalahan yang sering banget dilakukan ya teman-teman, sering banget, walaupun tidak cuma pemula maupun yang sudah lama, tapi untuk naungan ini sebenarnya bisa dikatakan sepele kesalahannya itu.
kita tidak memberikan naungan, tapi sangat berpengaruh ke pertumbuhan tanaman. Karena yang pertama, tanaman akan terkena sinar matahari langsung, yang kedua bisa terkena hujan deras, air hujan. Nah, untuk air hujan itu sebenarnya untuk tanaman ini tidak bagus, karena media tanam yang dibutuhkan oleh tanaman aglonema ini adalah yang subur, gembur, dan juga poros. Dia tidak membutuhkan air yang berlebih. Karena apa? Karena kalau hujannya deras banget mengendap di media tanam, itu akan merusak tanaman aglonema. Karena apa? Bisa menyebabkan perakarannya itu bisa busuk akar ya teman-teman. Nah, untuk sinar matahari langsung, kalau kita tidak memiliki naungan, yaitu tanamannya juga akan bisa menyebabkan layu, bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan daunnya itu terbakar, kusam, dan tidak indah untuk dilihat mata, dan juga bisa akan menyebabkan kematian buat tanaman aglonema. Kesalahan yang keenam yaitu adalah tidak memperhatikan ukuran pot. Nah, sebenarnya ini yang sering banget dilakukan oleh para pemula. Ukuran pot, kalian kalau mau menanam tanaman aglonema harus diperhatikan dengan besar kecilnya tanaman, dengan besar kecilnya ukuran pot. Jangan kalian menanam tanaman aglonema yang baby atau yang kecil masih berdaun dua di polybag yang besar, karena bisa menyebabkan tanamannya itu akan menghambat pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, tanaman yang berdaun 7 dengan ukuran batang yang cukup besar, memiliki anakan juga, aku taruh di polybag yang juga lebih besar. Jangan kalian taruh ya teman-teman tanaman aglonema yang kecil di polybag yang besar, karena juga polybag besar itu memerlukan banyak media tanam. Apalagi kalau kalian siram, itu banyak menyimpan air. Nah, apalagi kan tanamannya itu masih kecil dan perakarannya juga sedikit. Sedangkan air di media tanam itu juga banyak. Nah, itulah yang akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kenapa tanaman itu akan lambat pertumbuhannya, atau bisa kerdil, atau bisa busuk akar, dan menyebabkan tanamannya itu akan mati ya teman-teman. Dan juga jangan kalian tanam tanaman aglonema yang besar di media tanam dengan ukuran diameter pot yang kecil itu, karena menghambat pertumbuhan tanaman, dan perakarannya itu pun akan menggumpal lebih banyak dan menghambat pertumbuhan tanaman. Kesalahan yang ketujuh yaitu membiarkan gulma tumbuh. Nah, untuk gulma ini teman-teman aku kasih tahu dulu, gulma ini kalau dari bahasa pertaniannya itu gulma itu adalah tanaman pengganggu atau tanaman liar yang seringkali tumbuh di sekitaran tanaman yang kita budidayakan. Walaupun ini tidak tanaman yang berbuah atau yang menghasilkan seperti sayur-sayuran, tapi tanaman hias ini juga harus tanaman pengganggunya harus kita berantas. Karena apa? Karena aglonema ini juga akan nantinya menghambat pertumbuhan tanaman, karena bisa berabut makanan ya teman-teman. Kalau kita kasih pupuk di media tanam yang sama, tanamannya kita budidayakan itu juga ikut makan, gulmanya juga ikut makan. Bahkan gulmanya itu akan lebih cepat memakan unsur hara yang kita berikan. Dan lama-kelamaan rumputnya itu kan semakin banyak, semakin besar, dan bisa mengalahkan tanaman yang bakalan kita budidayakan. Contohnya seperti ini teman-teman, ini adalah tanaman Sri Rejeki atau bisa dikatakan aglonema ya teman-teman. Ini selalu aku rawat, semua yang ada di video ini aglonema aku selalu aku rawat dari gulma yang pengganggu. Pokoknya 1, 2 atau 3 gulma itu sudah aku berantas teman-teman, aku cabut secara manual. Kesalahan yang ke-8 yaitu adalah membiarkan media tanam menjadi padat. Nah, makanya di video aku sebelumnya sudah aku kasih tahu manfaat menggemburkan media tanam. Ini adalah kesalahan yang sering banget dilakukan bagi pemula, apalagi yang ibaratnya mau coba menanam tapi malas untuk merawatnya, cuma dibiarkan aja, habis tanam dibiarkan. Siram, setiap hari disiram, dan juga lama kelamaan media tanamnya itu akan memadat.
Nah, kepadatan media tanam ini akan berpengaruh ke pertumbuhan tanaman dan perakaran itu Bun akan lebih susah untuk mencari nutrisi atau mencari unsur hara yang ada di media tanam karena media tanamnya itu aja kan sudah padat banget. Nah, akhirnya kalau kita siram itu drainasenya itu tidak lancar dan bisa mengakibatkan banyak terbendung air dan bisa mengakibatkan tanamannya ini akan busuk akar ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau menanam tanaman aglonema ini harus melakukan perawatan. Sebenarnya perawatannya tidak terlalu khusus untuk tanaman aglonema, tapi kalau kesalahan yang dianggap kalian sepele itu akan bisa mengakibatkan berpengaruh sangat besar buat tanaman aglonema. Nah, jadi aku sarankan sekali lagi buat kalian yang mau menanam aglonema itu harus benar-benar kalian serius untuk merawatnya. Jangan habis tanam langsung kalian biarkan. Itu salah teman. Kesalahan yang kesembilan yaitu adalah tidak pernah merawat daun. Nah, untuk merawat daun ini sebenarnya kesalahan yang sering kali dilakukan bagi pemula. Mungkin dianggap sepele kesalahannya tapi sangat berpengaruh kepada tanaman aglonema. Karena kalian perlu tahu tanaman aglonema ini itu adalah salah satu tanaman yang dijuluki sebagai ratunya daun. Artinya apa? Artinya daunnya itulah yang akan terlihat mahal dan harganya pun juga mahal. Jadi kalian harus merawat daun sebaik mungkin untuk tanaman aglonema. Jangan kalian biarkan daunnya ini penuh dengan debu dan nanti kelamaan akan terserang penyakit ya teman, hampa dan penyakit. Daunnya aja sudah kusam, kalian tidak pernah membersihkan, warnanya sudah menguning, warnanya sudah terbakar, kalian biarkan begitu saja. Itu adalah kesalahan yang salah untuk merawat tanaman aglonema ini. Kalau kalian mau bagus itu artinya kalian harus giat untuk merawat tanaman aglonema untuk membersihkan. Kesalahan yang 10 yaitu adalah media tanam yang tidak sesuai. Nah, jadi kalau kalian mau nanam aglonema kalian harus tahu dulu sifat tanamannya. Apakah aglonema ini membutuhkan media tanam yang basah ataupun yang gembur. Jadi untuk kali ini media tanamnya aglonema ini cocok di media tanam yang subur, gembur dan poros. Jadi jangan sekali-kali kalian memberikan terlalu banyak tanah yang akan menghasilkan menjadi padat dan juga pasir yang berlebihan ya teman-teman, itu karena salah. Nah, jadi tadi sudah aku kasih tahu 10 kesalahan dalam merawat tanaman aglonema yang dianggap sepele bagi pemula maupun tidak pemula ya teman-teman. Tapi sebelum aku akhiri, semoga video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa kalian di subscribe, like, and comment dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.